Oh ya, ini aku pacaran sama orang Prancis, terus tiba-tiba dia hilang kak, terus sampai sekarang. Hehe, baru 3 hari jalan. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah guys, kali ini sesuai dengan janji aku. Jadi tuh kayaknya 2 hari yang lalu aku ngepost sesuatu di YouTube aku, Instagram aku, dan Facebook aku. Jadi aku tuh punya dapat ide begitu saja, bahwa mungkin aku bisa istilahnya jadi psikolog amatiran gitu ya. Bukan psikolog amatiran sih, jadi tuh kayak tempat buat teman-teman yang pengen curhat, yang pengen tahu pendapat orang lain, tapi orang lain itu yang bukan temen, yang bukan kayak istilahnya tuh bisa kasih jawaban netral. Oke guys, jadi nggak terlalu banyak sih ya yang curhat, tapi sudah cukup banget untuk buat konten curhat kali ini. Alhamdulillah. Jadi aku akan ini ya guys ya, aku akan kasih tahu ke kalian tuh. Jadi ini semua banyak ya, lumayan banyak sih ya. Nanti aku akan kasih kalian lihat ya juga di screen, atau mungkin kalau misalnya aku nggak sempat ngedit karena ngedit kayak gituan kayaknya butuh waktu yang lumayan agak lama ya. Jadi kayaknya aku tunjukin aja ke kalian nih, biar kalian nggak terlalu lihat siapa namanya, karena aku nggak mau kalian tahu siapa namanya. Jadi base dari dari post aku yang ini ya guys ya, curhat job ini ya. Jadi aku akan mulai sekarang dari pertanyaan yang pertama. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yaitu trauma sama lelaki dan sekarang merasa susah banget buat buka hati sama orang baru. Sebenarnya sih kadang kalau misalnya dulu ya guys ya, dulu waktu aku habis kayak putus cinta, habis putus sama pacar gitu tuh kayaknya untuk nextnya gitu aku tuh susah banget untuk buka hati buat laki-laki lain yang datang di hidup kita gitu ya. Dan mungkin di situ saatnya kalian tuh kayak pikir, malas pacaran, nanti juga nyakitin hati, terus itu putus kan. Jadi makanya mungkin si cewek ini kayak susah banget buka hati buat orang baru yang mungkin itu adalah jodohnya gitu ya. Jadi guys, kalau menurut aku sih take time. Jadi take your time. Kalian bisa sampai kalian tuh merasa siap. Kalau misalnya memang kalian belum siap, itu jangan kayak nerima orang baru yang akhirnya nanti itu akan menyakiti orang lain gitu ya, menyakiti cowok itu. Jadi kalau misalnya kalian memang bener-bener belum bisa buka hati, kalian bilang sama mungkin orang yang deketin kalian itu, kalau misalnya kalian belum siap untuk menjalani hubungan baru dengan orang lain, karena mungkin kalian trauma dengan dengan hubungan kamu yang sebelumnya. Tapi ingat guys, kalau orang itu selalu berbeda, cowok itu punya sifat yang selalu berbeda. Jadi kalau misalnya kalian punya feeling yang kuat bahwa mungkin orang ini orang yang baru ini akan beda dari orang yang kemarin gitu, why not gitu ya. Maksudnya kalian harus bisa juga beri kesempatan pada orang yang mungkin orang itu benar-benar cinta ke kalian. Jadi jangan kayak sia-siain orang yang benar-benar sayang karena kalian mikir bakalan sama gitu. Jadi mindset kalian tuh harus dirubah. Namanya hidup ya guys ya, pas tuh ada kita bertemu, bisa orang yang baik, kita bisa bertemu dengan orang yang jahat sama kita. Jadi itu tuh part of kayak perjalanan cinta kalian gitu. Jadi nggak gampang gitu tiba-tiba langsung ketemu sama orang yang baik, langsung nikah, langsung aku juga punya beberapa traumatis yang aku nggak bisa ceritain ke kalian karena itu past is in the past ya. Jadi yang lalu itu sudah biarlah yang berlalu, gak usah diingat-ingat lagi, dan kita selalu move on ke depan. Karena kalau misalnya kita selalu stuck sama masa lalu kita, itu kalian nggak bisa jadi bahagia, nggak bisa jadi diri kalian sendiri.
Itu ya, jadi buat kamu yang tadi bilang trauma sama laki-laki, take your time buat nyembuhin apa sih namanya, kayak sakit hati kamu dulu. Kalau misalnya kamu memang udah benar-benar siap, kamu bisa lanjut yang mungkin kamu pikir orang itu adalah orang yang tepat. Oke? Ya. Oke guys, lanjut karena tadi Julian Evan tuh lagi ada di kamar mandi dan dia tuh pengen di bathtub walaupun nggak ada airnya. Jadi dia biarin mainan di situ. Oke, jadi selanjutnya yaitu gimana pendapat Kak Miftah soal LDR. Makasih banyak sebelumnya Kak, sehat-sehat terus ya keluarga di sana. Terima kasih banyak, amin amin. Jadi pendapat aku tentang LDR. Jadi sebenarnya aku tuh juga punya apa ya, kayak pengalaman long distance relationship ya. Walaupun sebelum sama Julian juga aku pernah LDRan, dan jujur itu kan pribadi orang masing-masing, ada yang kuat ada yang enggak, dan aku tuh termasuk pribadi yang kurang kurang sabar dengan LDR, karena aku tuh selalu harus mengungkapkannya itu kayak secara langsung gitu loh. Kalau misalnya dengan HP, misalnya kalau misalnya berantem gitu ya dengan HP, itu tuh malah menjadi-jadi karena kita tuh nggak berhadapan dengan orang itu langsung. Jadi tuh kayak kita tuh kayak ngomong seenaknya gitu aja karena nggak ada orang yang di depan gitu ya. Padahal kalau misalnya pas lagi di depan itu tuh kayak kita tuh lagi mikir-mikir gitu ya. Karena kalau misalnya di depannya orangnya langsung, di depannya pacar kita langsung, itu tuh kayaknya kita tuh lebih mikir kayak lebih disaring gitu apa yang kita omongin. Tapi kalau misalnya sama HP, apalagi kalau misalnya pas WhatsApp, itu kayaknya tuh kayak kurang difilter gitu kalau misalnya kita lagi marah. Jadi tuh kayaknya berantem terus dan akhirnya itu ya putus gitu ya. Padahal mungkin kalau misalnya pas lagi bareng itu mungkin bisa dikelarin bareng-bareng gitu ya, karena kayak tatapan mata, terus itu juga dengan emosi yang berbeda lah kalau misalnya kalian pas LDR dan kalian yang pas nggak LDR gitu ya, yang langsung hadapan langsung. Jadi menurut aku sih, kalau aku memang susah ya, jadi tapi kalau misalnya kayak memang takdir yang mengharuskan dan nggak bisa kalian itu bareng-bareng, itu mungkin kalian bisa omongin nanti baiknya gimana. Kalau misalnya masih pacaran aja sih, kalau aku sih waktu itu LDRan sama Julian waktu itu 3 bulan, dan aku ngerti dengan posisinya dia yang di Perancis dan aku yang di Bali waktu itu. Jadi aku berusaha untuk percaya gitu ya, intinya itu yang saling percaya. Aku percaya sama dia dan dia percaya sama aku, walau aku tinggal di Bali dan dia di Perancis, dan kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya dia tuh lakukan, karena bisa aja kan dia nelponnya dia lagi di sini, ternyata dia lagi di sini, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya kita percaya dan orang yang dikasih kepercayaan itu juga menjaga kepercayaan kita, itu bisa memperpanjang kayak hubungan LDR kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayak merasa kayak nggak percayaan gitu, itu susah deh kalau misalnya kalian LDR. Jadi kalian harus percaya dulu, percaya sama diri kalian, percaya sama pacar kalian gitu. Kalau menurut aku LDR sih seperti itu. Tapi kalau untuk jangka panjang seperti nikah tapi LDR, itu aku jujur aku nggak bisa. Jadi aku dan dia itu harus membicarakan sesuatu yang gimana caranya biar aku make effort. Jadi dia juga make effort untuk kita sama-sama. Seperti aku sekarang, aku make effort untuk ninggalin Indonesia, terus itu ninggalin juga jauh dari orang tua. Itu karena effort aku pengen bersama dengan Julian, dan dia juga kayaknya mengerti gitu dengan effort yang aku lakuin buat dia gitu guys. Jadi itu kayaknya harus saling support antara couple itu masing-masing gitu ya menurut aku. Jadi aku cepet-cepet aja guys sih, soalnya ntar kelamaan. Bagaimana situasi COVID di sana? Jadi situasi COVID di sini itu sebenarnya di Côte d'Azur, di mana aku tinggal. Jadi aku tinggal di Vence, dan area Nice dan area Cannes itu semuanya red zone ya guys ya. Jadi di sini itu
sudah termasuk red zone. Kalau misalnya ada turis yang kesini dan mau balik ke negaranya, itu mereka juga harus melakukan self quarantine dan juga of course tes rapid ya. Jadi di sini itu semua sebelumnya itu guys kalau pakai masker itu diwajibkan hanya kalau misalnya kalian masuk ke toko, masuk ke tempat yang tertutup kayak ke kantor, atau itu wajib untuk pakai masker. Dulunya waktu kita kayak misalnya aku lagi jalan di luaran gitu, yang misalnya di mall tapi yang di luar, itu tuh nggak wajib, hanya wajib waktu masuk ke toko. Tapi sekarang itu dimanapun itu wajib pakai masker ya guys ya, walaupun kita jalan-jalan di perkotaan di samping padahal nggak ada orang sama sekali di samping-samping kita, itu kita tetap wajib pakai masker. Jadi sekarang kondisinya seperti itu, dan aku juga dengar di Indonesia juga tambah parah ya guys ya, di sini juga red zone juga, dan kayaknya kita harus terbiasa dengan kehidupan kita dengan COVID bersama kita ya guys ya. Tapi kalian juga harus jaga diri kalian supaya kalian juga bisa jaga orang-orang di sekitar kalian, orang-orang yang kalian sayangi. Jadi lebih baik ya sekarang pakai masker, jangan kemana-mana dulu. Kalau misalnya maksudnya kayak traveling gitu ya, kayaknya ditunda dulu. Terus itu sering-sering cuci tangan dan juga jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan jangan telat makan. Oke. Terus itu selanjutnya, oh ya, ini aku pacaran sama orang Prancis, terus tiba-tiba dia hilang kak, terus sampai sekarang. Hehe, baru 3 hari jalan. Baru 3 hari ya, udah hilang. Dan kejadiannya 1 minggu lalu. Terus aku mau tanya cowok Prancis tuh gimana kak? Oke. Jadi ceritanya dia ini pacaran sama orang Prancis, terus tiba-tiba 3 hari putus ya, 3 hari, maksudnya 3 hari menghilang tuh ya nih cowok Prancis, dan kejadiannya itu seminggu yang lalu. Nah jadi gimana sih cowok Prancis itu? Jadi orang Prancis itu kita tuh nggak bisa menilai dengan individual, nggak bisa disamaratakan ya guys ya. Jadi banyak ada orang yang Perancis yang baik, ada juga orang Perancis yang jahat, ada juga orang Perancis yang nggak perhatian, ada juga orang Perancis yang romantis. Jadi sama aja sih sebenarnya, kayak di Indonesia juga banyak banget kan cowok-cowok yang tipenya itu banyak banget, ada yang suka pemarah, ada yang gini, ada yang begitu. Sama aja sih di Perancis juga seperti itu. Jadi jangan dicap karena semua cowok Perancis itu romantis, enggak ya guys ya. Sebenarnya si Julian ini dulunya juga nggak romantis, karena sampai sekarang pun kayaknya dia nggak romantis. Jadi itu nggak semuanya cowok Perancis itu baik dan romantis ya guys. Kalian jangan kayak kayak ngejudge oh cowok Perancis itu baik gitu karena ada contoh seperti Julian baik gitu ya. Enggak guys, jadi kalian harus tetap berhati-hati sama orang manapun. Kalau misalnya memang kalian sekiranya nggak nyaman atau sekiranya kalian nggak kayaknya sih kalau misalnya ada cowok yang serius dan cowok yang nggak serius tuh kalian juga bisa tahu dengan misalnya kalau kalian LDR nih, cara dia SMS kamu gimana, cara dia telepon kamu gimana, kalian tuh juga bisa merasakan gitu ya. Kalau misalnya aku dulu sih, karena nggak hanya 1 kali aku pacaran guys ya, jadi aku juga pernah pacaran sama orang yang dingin, orang yang tapi kalau misalnya kayak orang yang dingin gitu kayak ke kalian gitu, kayaknya sih kalau misalnya kalian bisa terima aja, kayaknya masih kayak batas normal dinginnya gitu, nggak kayak lolo gue gitu ya. Itu kayaknya sih masih bisa diterima ya, karena sikap dinginnya cowok itu mungkin dengan waktu, dengan dengan kehangatan yang kita kasih ke dia, dengan dengan ketulusan, itu pasti mungkin cowok yang dingin itu akan berubah, walaupun membutuhkan waktu, membutuhkan effort yang sangat besar ya guys ya. Tapi kalau memang kalian cinta sama dia, kenapa enggak? Tapi case-nya di sini untuk si cewek ini itu dia baru pacaran 3 hari, tapi aku nggak tahu kalau misalnya ini pacaran LDR atau gimana, tiba-tiba hilang kak. Terus baru 3 hari jalan, maksudnya dia udah ketemu atau nggak? Kalau misalnya udah ketemu terus itu baru 3 hari ngedate gitu terus dia ngilang gitu, berarti dia nggak suka sama kamu. Aku jujur aja ya, berarti dia nggak serius sama kamu. Dia kalau dia pergi 3 hari ngilang nggak ada kabar gitu, berarti bye-bye aja ya guys ya. Terus kadang-kadang mungkin kalau misalnya, mungkin aku tebak sih ini mereka udah
jalan bareng 3 hari, terus itu tiba-tiba nggak ada kontak gitu. Kayaknya sih dia cuma mau main-main aja, kayaknya dia nggak bakal kalau misalnya hilang gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya sama dia ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia ngilang gitu aja 1 minggu yang lalu, kayaknya sih lupain aja, dan kamu harus move on, kamu harus lupain cowok ini yang 3 hari itu, oke? Jadi aku ini ngomong, aku belak-belakan jujur aja menurut pendapat aku ya guys ya. Menurut kalau misalnya aku ada di posisi kalian. Kalau misalnya aku kenalan sama cowok 3 hari jalan bareng, terus itu aku suka sama dia, tapi ternyata 3 hari dia menghilang. Oke, berarti aku mikir, oh berarti cowok ini nggak serius sama aku. Oh cowok ini berarti nggak suka sama aku. Oke, berarti bye gitu ya. Terus itu, selanjutnya kakak gimana ya caranya kita bisa melihat cowok yang serius sama kita? Soalnya aku suka ketipu terus. Oh tadi ada lanjutannya ya. Tadi ada lanjutannya dari yang cewek tadi. Tapi aku sekarang jadi tahu mana yang benar dan cuma main-main. Nah itu dia. Jadi sekarang itu tadi kalau misalnya kalian tahu memang itu main-main. Karena memang sudah baru 3 hari menghilang, berarti itu cowok yang main-main. Sebenarnya sih kita bisa melihat juga ya dari gesture dia berbicara kepada kita. Jadi PDKT itu sekedar PDKT ya guys ya. Kalian harus tahu dulu silsilah apa sih tujuannya dia itu kenalan sama kita. Karena kalau misalnya kamu nggak teliti dulu, itu tuh kamu tuh kayak apa ya, kayak mangsanya cowok-cowok yang seperti ini nih, yang apa sih, kamu harus make sure dulu. Aku waktu sama Julian juga aku make sure kamu ketemu sama aku ini tujuannya apa. Aku tahu bahwa kita bakal ngedate gitu ya, tapi tujuannya apa. Kalau misalnya tujuannya cuma main-main, jangan sama aku gitu, karena aku bukan cewek yang bisa cuma main-main 3 hari bye gitu ya gitu. Jadi kalian tuh harus oh enggak, dan dari jawabannya dia itu pasti kalian sudah tahu bahwa oh bener nih cowok ini memang mau PDKT beneran, oh cowok ini cuma mau main-main aja terus pergi gitu. Kalian bisa lihat dari tatapan matanya dia, gimana dia jelasin ke kamu gitu ya guys ya. Terus tuh tadi lanjut yang tadi gimana sih cara kita lihat cowok serius atau enggak. Jadi itu dia ngelihat dari gimana cara dia ngomong sama kita, bahasan tentang apa sih ya